Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Mai Putri, kelas 4A, semester 4, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi ilmu kesehatan dari materi 1 sampai 8. Ada pengantar ID kesehatan. Islamisasi ilmu kesehatan masyarakat. Pandangan Islam terhadap kesehatan karena akan membedakan ilmu kesehatan yang akan datang dari luar Islam dan kesehatan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Islam dijadikan kacamata untuk melihat semua persoalan dalam kehidupan dan dalam ilmu yang kita tekuni. Itu pun kacamatanya adalah dalam perspektif Islam. Keutamaan ilmu. Islam memiliki pandangan yang lebih spesifik dalam masalah ilmu. Ini bahkan kata ahli ilmu berulang kali disebut dalam Al-Quran. Yang ketiga ada mode Islamisasi ilmu kesehatan, bahwa di dalam Islam itu memandang sehat dipajang dari sisi yang lebih komprehensif secara fisik, secara rohani, hingga lahir batin. Itu terintegrasi dengan baik tentunya, preventif atau bahasa syariah daripada pengobatan atau kuratif. Yang ketiga, tentunya Islam juga di sini tidak sadar melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif. Di sisi lain, dalam Islam dan juga dianjurkan tanggung jawab untuk menjaga kesehatan secara ilmiah. Selanjutnya ada manusia sehat dalam perspektif Islam. Orang disebut sehat jika jasmani dan rohaninya juga sehat. Manusia yang sehat disebut oleh Rasulullah SAW, manusia yang kuat itu al-muminun, dan kuat secara rohani disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu ketika manusia yang diberikan sehat secara jasmani dan rohani terpadu dalam bingkai kesehatan, maka itu disebut sebagai sosok manusia al-Qiyyu al-Amin. Selanjutnya ada konsep manusia sehat dalam holistik perspektif Islam. Perilaku atau pola hidup manusia itu sendiri jika jiwanya ikut sehat, insya Allah perilaku badannya ikut sehat, karena ada hukum jiwa dalam perspektif syariah, sehingga jiwa sehat itu jiwa yang senantiasa mengikuti bimbingan arahan dari syariat, mengikuti hal budaya yang baik. Yang kedua, dan juga menjauhkan hal-hal yang haram dengan bimbingan wahyu, sehingga dia taat hingga patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nantinya akan juga pola hidupnya akan sehat. Selanjutnya ada ketiga dalam perspektif Islam. Melihat perspektif Islam ini disesuaikan dengan kaidah syariah, karena dalam konsep syariah itu minimal yang dilindungi tidak hanya masalah faktor satu saja, tidak hanya masalah keselamatan kerjanya saja, tetapi dalam Islam perspektif Islam yang dilindungi itu malah bahkan mencakup 5 hal yang esensi. Selanjutnya ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi dalam perspektif Islam. Di dalam Islam itu sudah ada satu kaidah yang disebut dengan kaidah kuliah, yang kaidah komprehensif dengan syariat yang berbunyi bahwasannya mencegah atau menolak segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, penyakit. Lalu selanjutnya ada kesehatan nutrisi dalam Islam bagi kesehatan dan jiwa kita. Jadi oleh karena itu dalam perspektif Islam, nutrisi itu harus mengandung gizi dari sisi yang hukumnya halal dan thayyib, harus seimbang alias tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak mubazir. Lalu kebutuhan dalam tubuh juga bisa dilihat dari sisi variasi dan kebersihan dicek juga agar ideal. Lalu yang terakhir ada kesehatan individu, dan disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, jadi ada 5 perkara yang menjadi budaya hidup fitrah dan budaya hidup bersih dalam rangka menjaga kesehatan individu. Yang pertama ada walistibat, yang kedua secara medis sehat, yang ketiga bersih, meningkatkan kesehatan diri, dan memotong kuku. Dan itulah materi-materi dalam Islamisasi ilmu kesehatan masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.